nggak ngerasain lelah terus-menerus, kulit tiba-tiba super kering atau berat badan naik drastis tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi itu karena ada satu kelenjar yang bermasalah dalam tubuh kamu. Kelenjar ini namanya tiroid. Meski kecil, perannya sangat penting untuk metabolisme tubuh, mengatur berat badan, bahkan sampai mempengaruhi suasana hati kalian ya teman-teman. Nah, kalau kelenjar tiroid ini bermasalah, maka akan membuat masalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Halo semuanya, kenalin aku Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, hipnoterapis, dan mental health survivor yang siap membantu kamu menjaga kesehatan secara holistik. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk mengenali 15 tanda gejala dari penyakit hipotiroidism atau kekurangan hormon tiroid. Tanda pertama, gondok atau pembesaran pada area leher kalian. Nah, untuk mengenalnya, kamu bisa melakukan tes sederhana di rumah nih. Ambil cermin dan segelas air. Lihat ke bagian leher di bawah sambil menelan seteguk air. Kalau kamu melihat tonjolan yang naik turun, itu adalah tiroidmu. Dan kalau ukurannya terlihat membesar, bisa jadi pembesaran pada kelenjar tiroid. Ini tanda tiroid sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ini terjadi karena otak mengirimkan sinyal ke tiroid lewat hormon bernama TSH. Kalau tiroid tidak mampu memproduksi hormon yang cukup, otak akan terus-menerus mengirimkan sinyal ini, menyuruh tiroid bekerja lebih keras dan jadi lebih besar lagi. Lama-lama tiroid bisa membesar sampai menekan ke tenggorokan. Menelan pun jadi susah dan bahkan bisa mengganggu pernafasan kalian nih teman-teman. Tanda kedua, kulit kering. Sekarang kita pindah ke organ yang paling luas di tubuh kita, yaitu kulit. Kulit sehat itu ibarat dinding batu bata nih. Ada minyak alami yang menyatukan bata-bata ini dan menjaga kelembapannya. Nah, kalau tiroid bermasalah, minyak ini tidak bisa diproduksi dengan cukup. Hasilnya kulit jadi kering, kasar, dan akhirnya bisa pecah-pecah. Kalau dibiarkan, kulit bisa mengalami kondisi bernama eksim osteototik. Jadi kulit pecah-pecah dengan pola seperti jalanan rusak atau mozaik tidak beraturan. Kondisi ini bisa sangat mengganggu, apalagi kalau muncul di area kulit tangan, kaki, bahkan di wajah kalian. Tanda ketiga, kulit menebal di tangan dan kaki. Kulit kita itu sebenarnya aktif banget, terus-menerus mengelupas dan memperbaharui diri. Rata-rata pembaharuan kulit ini sekitar 1,5 kg sel kulit mati setiap tahun. Proses ini diatur oleh enzim-enzim khusus yang tahu kapan harus melepaskan lapisan atas kulit. Dan itu berlangsung 14 hingga 20 hari sekali nih teman-teman. Tapi ketika tiroid kamu lambat alias kurang aktif, enzim-enzim itu jadi malas bekerja. Akibatnya sel kulit yang seharusnya terlepas malah menumpuk di dasar kulit kalian. Protein yang disebut keratin yang normalnya jadi pelindung alami itu jadi berlebihan dan menumpuk di atas kulit. Hasilnya kulit di tangan dan kaki bisa jadi sangat tebal, keras, dan terlihat seperti kapalan parah. Jadi kalau tiba-tiba kulit tangan dan kulit kaki kalian menebal dalam jangka waktu 2 bulan hingga 3 bulan, maka yuk segera cek hormon tiroid kalian. Yang keempat, rambut rontok parah. Rambut kita itu 95% terbuat dari keratin. Sama seperti kuku. Jadi kalau produksi keratin terganggu karena produksi hormon tiroid melambat, rambut bisa rontok dan rontoknya banyak banget. Ini bukan sekedar rambut rontok biasa ya, tapi karena kekurangan hormon tiroid yang mempercepat rambut masuk ke fase istirahat lalu rontok sebelum waktunya. Biasanya sekitar 10% dari rambut kita memang sedang istirahat.
Tapi saat tiroid bermasalah, presentasenya melonjak dan rambut kamu akan mulai berguguran seperti daun di musim gugur, bahkan menyebabkan kebotakan nih teman-teman. Yang kelima, wajah bengkak dan mata terlihat sembab. Biasanya ketika orang melihat wajah temannya bengkak atau matanya sembab, dikira kurang tidur atau habis menangis. Padahal ya, mata sembab dan wajah bengkak walaupun sudah tidur cukup berjam-jam itu bisa jadi tanda hipotiroidism. Jadi kalau kamu perhatikan, ada pembengkakan di bawah mata yang terasa padat dan agak kenyal saat ditekan. Bisa jadi itu edema periorbital dan bukan cuma cairan yang biasa menumpuk atau efek sembab setelah menangis terseduh-seduh ya. Yang menumpuk di situ adalah zat seperti gel yang disebut mukopolisakarida, terutama asam hyaluronat. Biasanya zat ini membantu kulit tetap kenyal dan jadi bahan utama filler bibir. Tapi kalau kebanyakan karena hipotiroidism, jadinya malah bikin wajah bengkak, tangan bengkak, bahkan lidah pun bisa ikut membesar teman-teman. Masalahnya, lidah yang membesar juga bisa menutup jalan nafas saat tidur. Ini yang bikin penderita hipotiroidism beresiko mengalami sleep apnea atau gangguan tidur serius yang bikin nafas terhenti saat tertidur. Kalau nggak ditanganin, bisa menyebabkan kantuk berlebihan di siang hari, bahkan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, kulit menguning. Pernah lihat nggak tangan atau telapak kakimu terlihat kekuningan atau agak kejinggaan? Bisa jadi itu bukan karena makan terlalu banyak kunyit, tapi karena hipotiroidism. Kondisi ini disebut keratonemia. Biasanya tubuh akan mengubah beta karoten atau pigmen berwarna oranye di wortel, ubi, dan labu menjadi vitamin A. Tapi saat kelenjar tiroid kamu kurang aktif, mengalami hipotiroidism, proses ini menjadi terganggu. Akibatnya, beta karoten tidak diubah sepenuhnya dan pigmennya menumpuk di kulit, terutama di telapak tangan dan telapak kaki. Yang menarik, ini nggak berbahaya ya, seperti kerusakan hati. Bahkan kalau tiroidmu sehat pun, makan terlalu banyak wortel juga bisa bikin kulitmu jadi oranye. Selanjutnya, merasa sedih terus-menerus dan kehilangan semangat, bahkan depresi. Tiroid tidak hanya mengatur metabolisme, tapi juga berdampak langsung pada fungsi otak, khususnya yang berkaitan dengan emosi. Kalau hormon tiroid rendah, kadar serotonin dan dopamin, dua zat kimia yang bikin kita merasa bahagia, itu juga ikut turun. Itu sebabnya banyak orang yang mengalami hipotiroidism, mengalami depresi, merasa cemas, overthinking tanpa sebab apapun, bahkan kehilangan motivasi untuk hidup. Nah, kadang mereka merasa kosong, padahal kondisi hidupnya baik-baik saja nih teman-teman. Karena itu, kalau ada orang terdekatmu yang merasa kosong dan mengalami beberapa gejala hipotiroid yang lain, maka jangan disepelekan. Segera bawa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan hormon tiroid. Selanjutnya, menstruasi tidak teratur. Nah, ini khusus untuk perempuan. Hipotiroidism bisa berpengaruh besar ke siklus menstruasi. Biasanya kadar estrogen jadi meningkat dan progesteron kita menurun. Kombinasi ini bikin lapisan rahim jadi lebih tebal dari seharusnya. Akibatnya, haid bisa jadi terasa lebih berat atau malah datang tidak teratur. Jadi kalau kamu merasa siklus menstruasimu mulai aneh tanpa alasan yang jelas, jangan langsung menyalahkan stres atau usia udah semakin tua gitu ya. Cek juga hormon tiroid kamu, apalagi kalau dikombinasi dengan gejala-gejala tadi. Yang terakhir, ada gejala umum yang sering dianggap sepele atau gejala klasik hipotiroidism.
Misalnya seperti kelelahan kronis, padahal sudah tidur cukup, sudah istirahat cukup. Konstipasi atau sembelit terus-menerus, susah buang air besar nih. Sudah makan pepaya, sudah olahraga, sudah minum banyak air, tapi tetap susah BAB-nya jarang-jarang. 3 hari sampai 4 hari sekali baru BAB. Berat badan naik, walaupun tidak makan berlebihan, walaupun sudah olahraga, walaupun sudah melakukan banyak usaha untuk menurunkan berat badan. Bisa jadi ini adalah gejala klasik dari hipotiroidism. Karena gejala ini nggak terlalu mencolok ya. Banyak orang yang tidak mengaitkannya dengan masalah hormon tiroid. Mereka pikir itu hanya karena gaya hidup atau faktor usia. Padahal bisa jadi akar masalah utamanya adalah kelenjar tiroid yang tidak aktif nih teman-teman. Kok bisa sih seseorang mengalami hipotiroidism? Dulu, penyebab utama hipotiroidism adalah kekurangan yodium. Yodium adalah bahan baku utama yang dibutuhkan tubuh untuk membuat hormon tiroid. Makanya, sejak tahun 1920-an, pemerintah di banyak negara mulai menambahkan yodium ke garam dapur. Dan langkah itu berhasil menurunkan angka penyakit hipotiroid. Akhirnya di negara maju, kasus gondok karena kekurangan yodium hampir menghilang. Tapi sekarang kita justru mulai melihat tren baru nih. Banyak orang yang beralih ke garam laut alami, garam Himalaya, atau diet ketat tanpa garam. Ini seringkali tidak mengandung yodium. Akibatnya kekurangan yodium muncul lagi diam-diam nih teman-teman. Nah, di tempat-tempat kekurangan yodium bukan masalah besar. Penyebab utama hipotiroidism justru datang dari dalam tubuh sendiri. Ini disebut Hashimoto thyroiditis. Ini adalah penyakit autoimun di mana sistem imun kita yang seharusnya melindungi tubuh malah menyerang kelenjar tiroid dan bisa berkembang perlahan selama bertahun-tahun muncul gejalanya. Ada juga penyebab lain, seperti pengangkatan kelenjar tiroid, efek samping obat, atau terapi dari radiasi dan kemoterapi nih teman-teman. Kalau kamu merasa punya gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, segera konsultasi ke dokter ya. Karena diagnosis untuk hipotiroidism ini membutuhkan tes darah. Yang pertama yang dilihat TSH atau hormon yang diproduksi otak untuk memberitahu tiroid agar bekerja. Kalau hasil TSH kamu tinggi, itu tandanya otak kamu sedang berteriak-teriak menyuruh tiroid bekerja lebih keras karena hormon tiroid di tubuhmu berkurang. Setelah itu, dokter biasanya akan memeriksa kadar T3 dan T4. Ini dua jenis hormon tiroid utama. Gabungan hasil TSH, T3, dan T4 akan memberikan gambaran lengkap apakah tiroid kamu benar-benar kurang aktif sehingga mengalami hipotiroid. Kabar baiknya, hipotiroidism ini bisa diobati dan ditangani hingga membaik. Ketika kelenjar tiroid kamu aktif kembali, hormon tiroid kamu stabil, maka gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu akan menghilang nih teman-teman.